Oke saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun, kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Oke saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun, kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, seluruh ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam sejenak kita melihat apa yang disampaikan oleh seorang Mbah Udin, video yang menunjukkan bahwa Mbah Udin kini menjadi seorang pemulung botol-botol bekas di negara orang. Ini sungguh memprihatinkan dan menyebabkan adanya rasa kasihan dari para jemaahnya terhadap seorang Mbah Udin. Nah sahabat alhamdulillah, tapi bagi kita selaku orang Islam, ini mungkin sudah tidak aneh lagi, karena sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'annya. Nah baiklah sahabat ikhwan fillah, mari kita lihat cuplikan video bagaimana si Mbah Udin yang semakin hari semakin menjadikan dan mengkhawatirkan sekali keadaan dia di negeri orang. Lihat sahabat ikhwan fillah. Di foto saya sih. Nah itu dibuka yang plastik. Oke saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun, kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Ya sudah jelas sahabat ikhwan fillah, perkataan dan pengakuan dari seorang Mbah Udin yang mengatakan bahwa dia kini menjadi pemulung botol bekas di negeri orang. Nah kita bisa lihat bagaimana tampak wajah dari seorang Mbah Udin yang kita bisa lihat seperti sekarang ini, seperti tidak terurus lagi. Nampak rambut panjang tetapi acak-acakan. Kita bisa melihat dari wajah, mimik wajah yang tidak ada rasa ketenangan di dalam hidup dan tidak ada gairah untuk hidup. Sudahlah dia ditimpa beberapa musibah, beberapa azab beberapa azab mungkin saja ini adalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru di dunia, entahlah di akhirat, apalagi entar di neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Botol susu dipisah, Bi. Plastik jangan dibuang itu, Abi. Plastiknya si punya jangan dibuang. Jangan campur-campur, Abi. Iya nanti Ya itu di situ. jadi Sekarang udah jadi pemulung. Nah, ini di sini. Botol ini. Ini jangan di sini. Ini usus yang botol. Ini botol, Abi. Balikin lagi sini, balikin. Betul, botol kaca sebelah kiri, Ini khusus botol ini. plastik botol ini. Nah baiklah sahabat ikhwan fillah, itulah sebuah cuplikan video yang menunjukkan bahwa seorang Mbah Udin Saifuddin Ibrahim yang dulu banyak jemaatnya, banyak orang-orang yang berdonasi memberikan sebagian harta kepada seorang Mbah Udin, kini nampak menjadi seorang pemulung karena kekurangan dana, kekurangan uang untuk bertahan hidup di negeri orang. Nah sahabat ikhwan fillah, dengan melihat kejadian dan penampakan dari seorang Mbah Udin yang begitu berubah drastis setelah ditinggal oleh seorang ibu dan istrinya. Tapi sahabat ikhwan fillah, catatan bagi kami melihat seorang Mbah Udin ini yang sudah kita pada tahu bahwa dia itu seorang penghujat Nabi, penghujat agama Nabi, penghujat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak salah kalau kita dengan keyakinan kita agama Islam mengaitkan Mbah Udin sedang menimpa azab.
mulai dari ditinggal istri, harta habis, dan juga datang berbagai penyakit mengerikan. Dan sekarang kini luntang-lantung Mbah Udin mencari botol-botol bekas untuk kehidupannya. Ini tentunya bagi kami, bagi kita selaku orang muslim, orang mukmin, mengingatkan tatkala Nabi Muhammad SAW dulu dihina, diejek, dinistakan oleh orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar. Kata Sadaqallahu Maulanal Azim, yang artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, orang-orang yang menistakan kamu, orang-orang yang menghujat kamu, biarlah mereka orang-orang yang terputus, orang-orang yang akan terhinakan. Nauzubillah, subhanallah. Apakah seorang Mbah Udin termasuk dalam ayat ini? Tentu saja bagi keyakinan kita, siapapun yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama Allah, maka dia akan, bahkan dialah telah menjadi orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang terhina di dunia apalagi di akhirat. Tapi ya itulah sebuah keadaan yang sebenarnya seorang Mbah Udin dalam video nampak menjadi seorang pemulung sedang mencari botol-botol bekas. Sahabat ikhwan fillah, tetapi kembali ingat ya ke perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, sekalipun dia mantan misionaris, mantan pendeta, mantan pastor, mantan pembunuh, dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan seorang Mbah Udin yang notabene-nya murtadin, yang pernah menghina, menghujat agama Allah, Rasulullah, juga Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah berikan hidayah kepadanya. Adapun apa yang disampaikan seorang Mbah Udin dalam video tersebut dengan menampilkan dia sedang mencari botol-botol bekas, menjadi seorang pemulung botol bekas, itu wallahu alam apa tujuan dan maksudnya. Tapi mungkin menurut kami dia sedang mencari belas kasihan dari orang-orang atau jemaat-jemaatnya yang sudah dikatakan meninggalkan dia, yang sudah dikatakan bahwa Saipul Ibrahim tidak diberi donasi lagi. Nah, sahabat ikhwan billah, bagi kita selaku orang Islam, selaku orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, patut meyakini bahwa azab Allah itu nyata. Barang siapa yang menistakan agama Allah, menghujat Rasulullah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhinakan hidupnya di dunia dan juga di akhirat kelak, masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Akhir kata, semoga apa yang kita simak dalam kesempatan kali ini meneguhkan keimanan, keyakinan kita, dan juga menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang suka menghujat Allah Subhanahu wa taala, menghujat Rasulullah, dan juga menghujat Al-Quran, menistakan agama Islam. Semoga mereka sadar bahwa azab Allah itu nyata. Yakin. Nauzubillah, summa nauzubillah. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.